Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Apa kabar pemirsa? Apa kabar subscriber dimanapun kalian berada? Dari kota Mekah Al-Mukarramah, saya doakan semoga kalian baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel saya. Pada pagi hari ini saya berada di Arafah juga, sama seperti kemarin. Tapi kalau kemarin saya menunjukkan kepada teman-teman tentang suasana dan sedikit mengulas tentang Masjid Namira. Akan tetapi pada pagi hari ini saya akan meng-share kepada teman-teman jalur pejalan kaki bagi jemaah haji mukimin, dan banyak juga jemaah haji Indonesia yang mencoba untuk lebih menghayati dan lebih menikmati. Jadi dari Arafah itu jalan kaki ke Musdalifah, ke Mina. Dan seperti apa jalur pejalan kaki haji dari Arafah ke Musdalifah ke Mina ini, ikuti terus video saya kali ini. Dan jangan lupa sebelum melanjutkan video, dikasih like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe untuk membantu terus perkembangan channel ini. Kita ikuti bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini ditulis ya, Thoriq Masjid Wahid, jadi jalan untuk pejalan kaki jalur 1. Karena di sini sudah banyak disediakan jalur untuk pejalan kaki itu yang ke Musdalifah dari Arafah ini 1, 2, 3, 4, 5. Kurang lebih 4 sampai 5 jalur ya untuk ke Musdalifah ini. Tapi nanti kalau sudah ke depan mau memasuki Musdalifah, menyatu jadi 3 atau 4 jalur saja. Nah, di depan saya sudah dipasang untuk batas-batas, karena sebentar lagi kalau lurus ke depan saya akan ketemu dengan Masjid Namira, yaitu batas-batas akhir Arafah. Nah, di tempat ini nanti ditutup, belum dibuka sebelum terbenam matahari, sebelum maghrib. Jadi di tempat saya sekarang ini sangat ramai sekali dan macet sekali dari jamaah yang mau jalan kaki, karena jalannya itu yang untuk pejalan kaki itu sebelum maghrib masih belum dibuka, dan orang-orang itu, para jamaah haji itu ngantri. Nah, di depan saya sudah terpasang ya. Ini batas-batas nanti yang akan ditutup, tidak boleh keluar sebelum maghrib. Dan saya saat ini sedang berada di jalur 1 ya teman-teman. Di jalur 1 untuk pejalan kaki dari Arafah ke Musdalifah. Nah, di sini ada papan yang bertulisan Nihaya Arafah, yaitu batas Arafah. Jadi jemaah itu tidak boleh keluar dari posisi saya sekarang ini, dari batas Arafah ini, sebelum matahari terbenam. Dan itu biasanya ditutup ya. Dari sebelum papan itu sudah ditutup, dan jemaah itu menunggu dari sebelum terbenam matahari itu sudah menunggu. Dan setelah maghrib dan waktu maghrib atau azan maghrib ya, matahari pas terbenam langsung dibuka, dan langsung orang itu pada berlarian berebut posisi awal untuk menuju ke Musdalifah. Saya baru keluar dari Arafah, dan di depan saya ada papan informasi lagi. Nah, di sini ditulis Musdalifah 5 km ya. Jadi dari tempat saya ini kira-kira ke Arafah barusan 100 meteran. Jadi tinggal 5 km lagi akan sampai ke Musdalifah, yaitu dari
Arafah ke Musdalifah itu 5 km, dan dari Arafah ke Mina itu 8,8 km, dan dari Arafah ke Jamarat atau tempat melontar itu 12 km. Nah, ini akan dijalani dengan jalur jalan kaki oleh jamaah haji. Dan untuk pengalaman saya ya, tahun kemarin, tahun haji 2019, saya berangkat itu habis maghrib, sampai di Musdalifah itu kira-kira jam-jam 9, jam 10 ya. Sangat macet sekali, bukan seperti kita jalan seperti biasa ya, pelan-pelan karena sangat macet. Dan itu berdesakan dengan jemaah-jemaah yang lain. Selain mukimin, memang ada jemaah haji dari, bukan hanya dari Indonesia saja, dari orang-orang Arab sendiri, dan juga orang Mesir, orang Sudan, orang hitam, orang Negro, itu banyak juga yang jalan kaki. Walaupun sudah dikasih 5 jalur untuk pejalan kaki ini, tetap saja masih macet ya, masih macet. Apalagi pas baru dibuka itu jalannya, baru habis maghrib, itu tidak kebayang. Dan bedanya jalur pejalan kaki dan jalur untuk bis itu, bedanya itu di pinggir-pinggir jalan itu dikasih tiang ya, tiang yang di atas tiang itu ada 4 sampai 5 ujung. Yang di ujung itu ada spuyer. Di ujung tiang ini nanti akan menyemburkan air ya, menyemprot air untuk mengurangi rasa panasnya para pejalan kaki ini. Nah, kita lihat sekarang sudah terpasang ya, sudah siap. Dan juga ada air yang disediakan untuk air minum ya, air minum. Nah, seperti ini. Nah, jadi di setiap jalan itu dikasih air seperti ini ya, untuk minum. Dan biasanya untuk kerannya ini, kalau setelah pelaksanaan haji itu dilepas, diambil. Dan ini sepertinya baru dipasang, karena untuk persiapan musim haji yang akan datang ini, yang kurang lebih 18 hari lagi ya. Ini sekarang sudah tanggal 19, sudah tanggal 21 ya, 21 Dzulqa'dah. Lihat yang satunya. Nah, jadi ini di sepanjang jalan ini disediain air minum seperti ini. Selain memang disediakan juga sabil ya, orang-orang kaya, orang-orang dermawan yang menyediakan air minum sampai berapa kontainer, bukan hanya 1 kontainer. Di sepanjang jalan ke depan, mulai dari Arafah tadi sampai ke Musdalifah, itu banyak orang yang menyediakan sabil ya, sabil istilahnya, atau sedekah air untuk para pejalan kaki itu. Nah, dan ini adalah yang saya bilang tadi, ini nanti akan mengeluarkan atau menyemburkan air yang sama seperti di depan Masjid Nabawi atau depan Masjidil Haram. Kalau di sana sudah berbentuk kipas ya, berbentuk kipas angin yang menyemburkan air. Kalau ini masih yang lama, yang belum berbentuk kipas, akan tetapi nanti akan menyemburkan air. Dan kelihatan paping-paping merah dan kuning ini sampai basah gitu ya. Nah, ini masih belum masuk daerah Musdalifah ya. Dan kita lihat di depan ada papan yang berwarna ungu, bertulisan, tidak begitu jelas tulisannya ya. Nah, itu adalah batas Musdalifah. Di depan saya, di sebelah kiri, ini adalah batas Musdalifah. Jadi yang untuk para teman-teman, misalnya nanti siapa tahu ada yang jalan kaki, mabitnya itu Musdalifah jangan sampai di luar batas papan yang saya tunjukkan di sebelah kiri ini. Nah, sekarang saya sudah berada di
Musdalifah ya. Jadi dari tadi itu dari Arafah itu ke tempat ini 5 km. Dan di depan saya ada masjid, minara masjid yang beberapa minggu lalu saya sudah share ke teman-teman, Masjid Masy'aril Haram ya, Masjid Masy'aril Haram, dan itu adalah ikon daripada Musdalifah atau jantung Musdalifah. Nah, tapi tidak mungkin para jamaah yang berjuta-juta itu mabit semua di Masjid Masy'aril Haram, akan tetapi di daerah saya ini, di posisi saya sekarang ini sudah sangat macet sekali dengan jamaah yang sedang mabit dan bermalam di sini, dan sambil mengambil batu kerikil di sekitar toilet ya. Di sebelah kiri kita sudah kelihatan ada kerikil-kerikil yang untuk persiapan jemaah nanti melontar di Mina. Akan tetapi untuk tahun ini saya dengar informasinya pelaksanaan haji tahun ini kerikil itu disiapkan oleh Kementerian Haji. Jadi tidak sembarangan kerikil untuk menghindari dari penyebaran virus ini. Dan kerikil itu konon katanya sudah disterilkan. Nah, kalau sudah sampai di sini teman-teman, jalur yang ke Jamarat ya, atau yang ke Mina itu sudah jadi 2 jalur, yang tadi sampai 6 jalur ya. Dan nanti kalau ke depan, tapi mohon maaf saya mungkin tidak bisa sampai ke depan karena di depan sedikit lagi di bawah jembatan yang kita lihat itu sudah ditutup. Nanti akan jadi 1 jalur dan disediakan seng-seng itu kalau sudah sampai di Mina. Nah, kita lihat di depan di rambu-rambu ini, Mina 2,2 km. Jadi 2 km lagi sampai ke perbatasan Mina ya. Walaupun tenda sudah bisa kelihatan di depan, akan tetapi untuk kawasan Mina masih 2,2 km lagi. Baiklah pemirsa, itu saja video saya kali ini. Semoga ini bermanfaat dan sedikit memberi informasi dan menjadi tambahan pengetahuan kepada kita semua, dan menjadi gambaran barangkali nanti teman-teman ada yang mau jalan kaki. Dan saya tidak lupa mendoakan kepada teman-teman yang masih belum bisa melaksanakan haji dan umroh. Semoga Allah mempermudahkan segala urusannya dan mempermudahkan jalannya untuk bisa melaksanakan haji dan umroh ke kota Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Dan bagi yang sudah melaksanakannya, mudah-mudahan Allah bisa menakdirkan kembali dan hajinya tentunya menjadi haji yang mabrur dan makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa, sebelum mengakhiri video jangan lupa dikasih like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe untuk membantu terus perkembangan channel ini dan memberi manfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya.